warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video pembelajaran ini, kita akan belajar melukis sudut istimewa yang merupakan bagian dari pembelajaran garis dan sudut. Sudut-sudut itu dinamakan sudut istimewa karena sudut tersebut dapat kita ketahui dengan mudah melalui perbandingan trigonometri. Ada beberapa macam sudut istimewa. Di antaranya yang perlu kita ingat pada pembelajaran ini yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Adapun alat-alat yang perlu kita persiapkan untuk melukis sudut-sudut istimewa tersebut yaitu yang pertama kertas, teman-teman. Yang kedua ballpoint. Yang ketiga jangka, serta yang keempat penggaris. Marilah untuk bagian yang pertama kita akan melukis sudut 90 derajat, teman-teman. Mari kita lukis bersama. Ya, baiklah, kita mulai saja untuk membuat sudut 90 derajat. Ya, caranya yaitu langkah pertama kita membuat garis, ya, garis bebas saja, ya. Di sini kita akan membuat garis yang panjangnya 7 cm, teman-teman. Tapi teman-teman kalau membuat bisa lebih panjang atau lebih pendek lagi, tidak apa-apa. Ya, kita beri nama saja ya teman-teman, namanya bebas. Di sini kita beri nama garis AB. Ya. Lalu dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari BA, kita akan membuat busur lingkaran melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B aksen. Ya, kita akan membuat garis perpanjangan, ya. Maksudnya garis perpanjangan itu adalah seperti ini, teman-teman. Ya, ini sudah 7 cm, lalu kita panjangkan ya menjadi 14 cm ya, teman-teman. Ya, tetapi di sini untuk memudahkan kita, maka garisnya, garis bantu ini kita beri strip-strip saja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, lalu ini kita beri nama B aksen. Selanjutnya teman-teman, dengan titik A dan B aksen sebagai pusat dan jari-jarinya lebih besar dari BA, buatlah busur lingkaran sehingga berpotongan di titik C. Ya. Kita akan membuat busur, ya. Yang penting panjangnya busur ini lebih dari melewati B, ya. Pertama kita dengan pusat B aksen, ya, misalnya di sini, ya, ini kan lebih panjang dari B, ya, nggak apa-apa, ya, tapi teman-teman boleh variasi segini misalnya atau segini, nggak apa-apa, kita segini saja, ya. Lalu kita buat busur. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, langkah yang berikutnya, ya, melalui pusat A, ya, kita juga buat busur, ya, dengan besar yang sama, ya teman-teman. Iya, seperti ini. Nah, jika sudah, maka titik perpotongan busur tadi kita beri nama titik C. Nah, selanjutnya kita menghubungkan titik B dan titik C. Nah, kita hubungkan ya teman-teman. Ya, ini titik B, ini titik C, ya, kita hubungkan. Ya. Ya, berarti kita sudah bisa membuat sudut yang besarnya 90 derajat, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan untuk melukis sudut yang 60 derajat. Mari kita lukis bersama.
langkah pertama kita membuat garis AB. Ya, panjangnya bebas saja ya. Di sini kita akan membuat dengan panjang 10 cm, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita beri nama garis AB. Langkah selanjutnya adalah untuk membuat busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari AB. Teman-teman ya, pas ya pada pusatnya A ya, ini pensil pas pada titik B ya, lalu kita putar ya. Selanjutnya dibalik ya, pusatnya di B ya, ini pensilnya pada titik A kita putar ya. Lalu perpotongan busur tadi kita beri titik, beri nama ya, kita beri nama titik C, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan titik A dan titik C. Nah, kita hubungkan. Ya teman-teman, maka ini sudah terbentuk sudut sebesar 60 derajat. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu membagi sudut menjadi 2 bagian sama besar. Mari kita lukis bersama teman-teman. Ya, langkah pertama kita akan membuat sudut ya. Besarnya bebas ya teman-teman ya. Di sini kita akan membuat sudut dengan ini garisnya panjangnya 12 cm ya. Kemudian kita beri nama di sini titik Q ya. Di sini titik P. Jadi ini garis Q P. Selanjutnya melalui titik ini ya, kita buat garis lagi ya. Ini besar sudutnya bebas ya, panjangnya kita buat yang 12 cm ya, supaya sama dengan yang tadi ya, yang garis kipai. Nah, tapi sebenarnya bebas boleh teman-teman. Nah, lalu ini kita beri nama titik R. Selanjutnya teman-teman, kita akan membuat busur lingkaran dengan pusat titik Q sehingga memotong sinar garis QP di titik A dan memotong sinar garis QR di titik B, teman-teman. Nah, ya. Jadi di antara garis QP di sini ya, kita sebagai pusatnya titik Q ya, lalu kita buat busur ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang tadi kita sebut sebagai titik A dan B. A-nya misalnya di sini ya teman-teman. Ini titik A ya, ini titik B, pas di sini. Selanjutnya dengan jari-jari yang sama, masing-masing buatlah busur lingkaran dengan pusat titik A dan B sehingga kedua busur berpotongan di titik C. Nah, maksudnya begini teman-teman. Ya, ini melalui titik A ya, lalu kita buat busur ya, seperti ini. Ya. Selanjutnya dengan besar busur yang sama ya, melalui titik B sebagai pusatnya, kita juga buat busur lagi yang memotong busur tadi ya. Lalu ini kita beri nama titik C. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan titik Q dan C sehingga terbentuk sudut PQC dan RQC.
sudut PQC dan RQC membagi sudut PQR menjadi 2 sama besar, teman-teman. Ya, kita akan hubungkan. Ya, begini teman-teman. Jadi ini garis QC ini membagi ya dua sudut ini ya, sudut PQR menjadi 2 sama besar ya. Atau dengan kata lain, sudut PQC besarnya itu sama dengan sudut CQR. Ya, baiklah teman-teman. Setelah kalian bisa membagi sudut menjadi 2 sama besar, maka saya yakin banget ya kalian bisa membagi sudut-sudut tadi yang sudah kita buat juga dibagi menjadi sudut-sudut yang sama besar. Misalnya tadi yang sudut 90 derajat juga bisa dibagi menjadi 45 derajat, 45 derajat. Lalu sudut yang 60 derajat juga bisa dibagi menjadi 2, menjadi masing-masing 30 derajat. Pembelajaran kali ini cukup ya teman-teman. Terima kasih kami sampaikan atas kebersamaan kita. Terima kasih juga kami sampaikan atas perkenanan teman-teman semuanya yang telah support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.